Kebakaran hebat melanda di pemukiman padat penduduk di Jalan Sentosa, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran yang berlangsung selama 2 jam ini menghanguskan sebanyak 9 bangunan rumah. Insiden ini menewaskan seorang remaja berkebutuhan khusus. Kejadian ini bermula ketika korban yang diketahui bernama Ahmad Maulana sedang membakar obat nyamuk. Beberapa waktu kemudian warga sudah mendapati rumah korban sudah dipenuhi asap. Kobaran api kemudian membesar dan membakar bangunan sebagian besar terbuat dari kayu. Terus kan anak itu juga namanya kurang ada gangguan jiwanya, tidak bisa keluar, sudah ada api dia malah masuk, jadinya ya sudah itu tidak bisa keluar lagi. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan hingga warga mengalami kendala. Minimnya sumber air dan lokasi kejadian yang berada di dalam gang sempit menyulitkan proses pemadaman dan evakuasi. Aparat kepolisian kini masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Untuk dugaan sementara kami belum bisa pastikan karena kami masih memeriksa saksi-saksi dan kami akan koordinasi dengan lapor. Tentunya nanti untuk dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut. Di korban dalam keadaan terlungkup di kamar mandi. Selain menelan korban jiwa dan 9 rumah warga, kebakaran ini turut mengakibatkan 9 kepala keluarga terdiri dari 29 jiwa kini kehilangan tempat tinggal dan harta. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Setelah lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha. Demi mendapatkan kursi paling depan, para orang tua dan murid di salah satu sekolah dasar rela datang pukul 4 pagi. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kaironisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana 2 pelaku pencurian tiang Telkom dihakimi masa hingga babak belur. Keduanya diduga melakukan pencurian tiang listrik dengan modus berpura-pura menjadi teknisi. Dan tiang hasil curian pun dijual untuk berfoya-foya serta membeli narkoba. Coba Inilah video amatir 2 pemuda babak belur usai dihajar warga saat tertangkap mencuri tiang Telkom di sekitar permukiman warga di Jalan Lamasa, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedua pelaku bernama Oscar dan Ilham yang diduga telah melakukan beberapa kali aksi pencurian tiang Telkom di wilayah Kota Kendari. Modus pelaku melakukan pencurian dengan berpura-pura menjadi teknisi dan mengangkut tiang Telkom yang tersimpan di jalan dengan mobil pickup yang telah disiapkan sebelumnya. Tiang Telkom itu pun dijual ke penadah seharga 2 juta rupiah per batang. Sementara uang hasil jualan tersebut digunakan para pelaku untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Tapi namanya warga orang banyak macam begitu toh kan tidak bisa kita kontrol satu persatu, ada yang ringan tangan ada apa, tapi yang jelas cepatnya anggota itu di TKP mengamankan itu sehingga mereka masih bisa kita amankan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Seorang wanita terekam CCTV merusak sebuah ruangan di apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Wanita ini diduga tak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan tandon air isi ulang tokonya.
Seorang wanita terekam CCTV saat merusak fasilitas sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku merusak pintu dan kaca apartemen dengan menggunakan kapak. Pengerusakan diduga lantaran pelaku tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Pengelola akhirnya memindahkan toren tersebut dan membuat pelaku marah hingga terjadi pengerusakan. Kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan. Ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya, surat pertama tidak diindahkan, memerintahkan kembali. Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Durensawit. Namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk usai memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir sebesar Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Video kemarahan wali kota ini viral di media sosial. Bapak tidak ada limo. Saya, Pak. Moreno. Teman-teman yang ukuran itu sudah Surabaya, Pak. Ya, Pak. Inilah rekaman video saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Style Surabaya saat memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Jukir liar tersebut langsung diminta mengembalikan uang parkir kepada wisatawan. Ia kemudian diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk diamankan. Nang kene kalau parkir nang sepeda motor nang kene, ben kalau apa kok cari. Kita bersama apa? Warga Surabaya itu. Butuh keamanan. Warga Surabaya butuh nyaman, sono sing dolanan tenan lho awakmu ya. Aku paling gak seneng ngomong dolanan lho. Ini wong Surabaya ditekani wong Jawa Surabaya. Melihat banyaknya juru parkir liar di sejumlah titik lahan parkir, Eri Cahyadi pun mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya. Ia mempertanyakan kinerja anggota Dishub hingga pihaknya kecolongan terhadap keberadaan jukir liar yang menarik tarif parkir dengan harga tinggi. Atas kejadian ini, Wali Kota Surabaya meminta kepada jajaran Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan jukir liar di kawasan wisata dan Taman Kota Surabaya. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat kongko itu harus ada Dishub yang menjaga di sana. Untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang dibawanya Dishub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari kartis parkir. Dari Surabaya, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Seorang pria membawa kabur seorang bocah perempuan berusia 7 tahun dari rumahnya, Jalan Iskandar, Tengah Padang, Bengkulu. Pelaku ditangkap warga usai mengantarkan korban ke rumahnya pada pukul 4 pagi. Kamera CCTV merekam saat seorang pria membawa kabur seorang bocah perempuan 7 tahun di Jalan Iskandar Tengah, Padang, Bengkulu. Keluarga dan tetangga sekitar mencoba mencari keberadaan korban dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari keterangan teman-teman korban dibawa oleh seorang pria yang sama dengan rekaman CCTV. Korban diantarkan pulang ke rumahnya oleh pelaku, namun dikejar warga dan tertangkap. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Saat kejadian, korban bermain di depan rumah dan dihampiri pelaku. Pelaku mengaku teman ayah korban yang mengajaknya membeli es krim dan festival tabut. Jangan tembus ke bawah. Lajulah, ini berjambu anak atau. Itu polisi jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Aku pakai sendal beda, pakai baju hitam, aku tanda pendek. Ambil bantuan buat anak. Nama anak itu siapa? Ririn namanya. Kena Ririn ko nyakacakan kawan ayah. Jadi kan itu nyoba itu. Begitu dikembalikan katanya, dikembalikan iya, gitu. Kami lah cari lah ke Mamanu, lah jam Mamanu. Pas jam 4 tu sudah azan tu. Kecek ikut kan. Kailah kau tengok kecek anak. Pelaku yang belum diketahui identitasnya kini diperiksa di Polresta Bengkulu. Polisi belum memberikan keterangan terkait motif dugaan penculikan sang bocah. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, Ainus melaporkan.
Warga bersama polisi mengamankan 3 remaja T 17 tahun, FI 18 tahun, dan FN 19 tahun usai diduga melakukan perbuatan cabul terhadap seorang bocah perempuan yang masih berusia 19 tahun penyandang disabilitas tunawicara di sebuah rumah kosong di daerah Sungai Talang, Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ketiga pelaku nyaris menjadi sasaran amuk warga. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, ketiga pelaku digelandang ke Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum. Pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan cabul kepada korban lantaran kecanduan menonton film porno. Ada 3 orang lelaki remaja yang diamankan oleh warga yang diduga melakukan tindakan terhadap seorang anak perempuan yang menderita disabilitas fisik berupa tunawicara yang telah diperlakukan tidak senonoh. Kasus pencabulan remaja 14 tahun ini masih dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Pesisir Selatan. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi keprihatinan dan doa bersama dengan menyalakan lilin di halaman Teras Malioboro II, Yogyakarta. Mereka berharap rencana relokasi dilakukan secara transparan dan dapat mensejahterakan para PKL. Dengan menyalakan lilin, ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi doa bersama di halaman Teras Malioboro II pada Minggu malam. Doa bersama yang digelar para PKL merupakan refleksi dari aksi sebelumnya yang dinilai mendapat tindakan represif dari aparat. Dengan doa bersama ini diharapkan rencana relokasi dapat dilakukan secara transparan dengan melibatkan para PKL. Selain itu, mereka juga berharap relokasi dapat mensejahterakan pedagang Teras Malioboro II. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalan kita ditunjukkan ke jalan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dalam artian jalan kita ini sudah benar. Supaya apa? Kita diajak dialog. Relokasi yang partisipatif dan juga relokasi yang mensejahterakan itu akan tercapai buat kita semua. Sebelumnya, ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi dengan tuntutan dilibatkan dalam rencana proses relokasi. Aksi ini juga sempat diwarnai kericuhan dengan petugas UPT Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang ibu warga desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi. Peristiwa tersebut terjadi lantaran semua petugas kesehatan tidak ada di tempat. Orangnya ini, Mbak, gimana ini? Halo. Ada orang melahirkan ini, sampai melahirkan di atas mobil ini. Gak ada petugasnya sama sekali ini. Gak ada petugas sama sekali, Mbak, ini, Mbak. Sebuah video yang merekam sebuah rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, sepi tanpa ada petugas medis satupun, viral di media sosial. Perekam video merupakan keluarga dari pasien yang akan melahirkan. Namun warga tersebut kecewa ketika sampai ke rumah bersalin, mereka tidak menemukan petugas medis satupun. Akibat kejadian itu, pasien akhirnya melahirkan di dalam mobil. Keluarga pasien sempat emosi karena petugas jaga puskesmas baru datang setelah pasien melahirkan di dalam mobil tanpa ada pertolongan medis. Saman mana rumahnya? Saya laporkan sama. Saya laporkan. Laporkan apa? Lapor sama hari bersalin. Ada gunanya lah teman bersalin. Cuma 1 sampai. Apa gunanya sampai ini? Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, pasien tersebut rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Sarongan. Namun saat melahirkan, pasien tidak menjumpai petugas medis di puskesmas. Itu sebenarnya rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat mau melahirkan, sebelum masuk di rumah besar tersebut, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya.
tentu ini menjadi catatan kami pemerintah daerah untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat terutama yang membutuhkan. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, demi mendapatkan kursi paling depan, para orang tua dan murid di sebuah sekolah dasar negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rela datang sejak pukul 4 pagi. Bahkan agar tak direbut orang lain, orang tua murid ini menggembok dan mengikat bangku dan meja. 3, 2, 1. Inilah aksi para orang tua murid bersama anak-anaknya di hari pertama sekolah di SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu subuh tadi. Para orang tua sengaja datang subuh hari demi mendapatkan bangku terdepan di dalam kelas untuk anak tercinta. Tidak hanya datang sejak pukul 4 pagi tadi, bahkan ada pula yang datang sejak hari Minggu kemarin untuk mendapatkan kursi terdepan. Uniknya, para orang tua siswa ini agar tidak direbut orang lain, sejumlah orang tua mengikat bangku dan kursinya dengan tali plastik. Bahkan ada pula dengan kunci gembok. Tradisi berebut bangku terdepan di Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung ini sudah menjadi tradisi setiap datangnya tahun ajaran baru. Tiap tahun berebut bangku kayak gini? Setiap tahun. Kenapa sih sampai diikat? Biar ada indah. Biar nggak ribut. Iya. Tadi ada yang sempat pakai gembok juga ya Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh gitu. Iya. Kalau ibu sendiri pakai apa? Pakai tali. Tali rapia. Iya tali rapia. Kadang tali kan bisa diputus. Oh putus. Iya. Ini semenjak berebut ini dapat bangku yang keberapa anak ibu? Kedua. Iya. Oh gitu. Dipercaya dengan duduk di kursi terdepan, si buah hati dapat langsung berkomunikasi dengan guru, menerima pelajaran lebih baik dan diharapkan jadi anak yang berprestasi. Tradisi setiap ajaran baru, orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan supaya belajar anaknya mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya dapat. Selain ajang perkenalan bagi orang tua dengan sekolah baru buah hatinya, kegiatan mengantar anak di hari pertama sekolah dinilai penting dilakukan. Karena bisa menjembatani koneksi antara orang tua, guru, dan sekolah. Sehingga banyak informasi yang didapatkan untuk pendidikan si anak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, sejumlah siswa sekolah dasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini ketakutan hingga harus ditemani orang tua di dalam ruang kelas. Bahkan sejumlah siswa harus dibawa kembali pulang oleh orang tuanya karena takut masuk sekolah. Siswa ini ketakutan dan tak mau berpisah dengan orang tuanya saat baru pertama masuk sekolah di kelas 1 SD 401 Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski telah dibujuk berulang kali oleh orang tua dan guru, namun siswa ini tetap tak mau duduk di bangku sekolah. Hingga akhirnya orang tua harus menemani siswa ini di dalam ruang kelas. Sejumlah siswa baru di SDN 401 Panyabungan memang terlihat ketakutan di hari pertama masuk sekolah hingga membuat para orang tua menunggu mereka di depan ruang kelas. Bahkan ada orang tua yang terpaksa membawa anaknya pulang karena tak mau masuk sekolah. Anak-anak kan merasa gimana gitu, beda lah sama yang di
TK ya. Kira-kira sampai kapan ini anak-anak di kawan ini anak? Paling lama lah seminggu ini. Seminggu. Tergantung guru kelas nanti merayu gimana caranya si anak biar berpraktis di kelas. Itu hal wajar ya nggak Pak? Hari pertama sekolah. Hal wajar, pertama sekolah wajar. Soalnya di masa transisi dari PAUD ke SD. Fenomena siswa baru tingkat sekolah dasar ketakutan saat hari pertama masuk sekolah dinilai merupakan hal yang wajar karena mereka menghadapi masa transisi dari sekolah taman kanak-kanak yang biasanya tak lepas dari antar jemput orang tua. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru dimulai hari ini. Ratusan siswa SMA N1 Depok mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hari pertama tahun ajaran baru di SMA Negeri 1 Depok, para siswa baru mengikuti kegiatan MPLS yang diselenggarakan pihak sekolah. Kegiatan MPLS untuk mengenali potensi siswa baru serta membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kegiatan MPLS dilaksanakan selama 3 hari. Guru matematika. Dan untuk mengetahui informasi terkini hari pertama masuk sekolah, kita sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah di SMA Negeri 1 Depok serta Toy Iskandar di SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kita ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, selamat siang. Bagaimana jalannya masa pengenalan lingkungan sekolah di Depok? Baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Dan saat ini para siswa baru ini sedang melakukan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, beginilah para siswa sedang mengikuti ataupun mendapatkan materi dari kakak kelas yang mereka lakukan mulai dari hari ini, Senin hingga Rabu mendatang. Dan tentu kegiatan MPLS ini dilakukan guna mengenali potensi diri siswa baru serta membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui proses MPLS di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat ini, saya akan mengajak Anda, Zila dan juga pemirsa, untuk berbincang langsung dengan salah satu siswa baru yang masuk di SMA Negeri 1 Depok. Oke, saya akan tanya dengan siapa dan bagaimana kegiatan MPLS di sekolah ini. Nama saya Kalista Alicia, saya dari SMPN 2 Depok. Selama ini MPLS, dari pra-MPLS sampai hari pertama sangat seru kegiatan-kegiatannya. Ya. Terus kakak-kakaknya juga seru-seru. Kita kalau misalnya di kelas main games, terus di lapangan dapat materi, pokoknya seru semuanya. Oke, seberapa antusias kamu mengikuti kegiatan MPLS kali ini? Sangat antusias tentunya, karena saya dari dulu pengen banget masuk SMA 1 Depok, jadi saya sangat merasa excited. Harapannya apa nih setelah mengikuti kegiatan MPLS ini? Harapan kamu sendiri apa? Saya bisa jadi lebih berprestasi, terus bisa lebih giat belajar, terus lebih dapat banyak teman lagi, terus bisa bersosialisasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Itulah pemirsa perbincangan saya dengan salah satu peserta didik baru yang berada di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat ini. Dan tentu penyelenggaraan MPLS ini diharapkan tidak ada lagi kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Sementara demikian, Zila. Baik Irfan, kalau tadi kita lihat seru gitu ya statement dari siswa barunya gitu, menikmati sekali. Nah itu tadi betul yang disampaikan Irfan juga, MPLS ini jangan ada perundungan gitu ya, bagaimana mengenalkan sekolah dengan cara yang sekreatif dan sesenang mungkin agar mereka nih siswa-siswa baru ini pada nyaman. Dan kalau tadi di Depok, kita sekarang mau ke Indramayu, ada Toy Iskandar di SD Negeri 4 Kedokan Agung di Indramayu, Jawa Barat. Toy, gimana suasana di sana MPLS hari ini? Ya, baik, Bila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di hari pertama masuk sekolah, suasana di SDN Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
di mana pada pukul jam 4 pagi puluhan orang tua siswa berkumpul di depan gerbang pintu masuk SDN Negeri 4 Kedokan Agung sendiri, di mana puluhan orang tua siswa ini setelah penjaga sekolah datang di depan SD tersebut langsung berhamburan masuk ke dalam kelas. Dia mencari dan berebut bangku sekolah, dan di mana para orang tua siswa ini sudah jauh-jauh hari berebut meja ini dengan cara mengikat kursi dan meja mereka dengan tali plastik. Bahkan tidak hanya itu, Jila dan juga Permisa, pengikatan tali ini juga diikat dengan gembok. Lantaran menurut orang tua siswa juga mengatakan dengan digemboknya kursi dan meja ini untuk agar tidak direbut oleh orang lain. Seperti itu. Dan dapat kami informasikan juga, Jila, menurut orang tua siswa juga dengan keberadaan anaknya duduk di bagian depan agar mereka terserap apa yang disampaikan oleh guru pada saat mengajar, dan jika anaknya mereka duduk di paling bagian belakang, begitu Jila, mereka tidak mendengar atau apa yang disampaikan oleh guru sendiri. Dan dapat kami informasikan juga, Jila, menurut kepala sekolah juga tercatat pada siswa baru kelas 1 ini terdapat 70 siswa, dan di mana siswa tersebut nantinya kelas 1 akan pagi dan siang hari nanti. Seperti itu, Jila. Oke, rekan Toys, apakah kegiatan MPLS ini berlangsung selama 1 hari ini, dan kapan belajar mengajarnya akan dimulai yang untuk keseriusannya gitu? Kalau ini kan masih pengenalan ya? Ya, betul sekali, Jila. Pada hari ini siswa kelas 1 maupun kelas 6 dari kelas 1 kelas 6 ini merupakan pengenalan siswa terhadap gurunya, dan pagi tadi juga sekolah di SDN Negeri 4 Kedokan Agung mereka melakukan menggelar upacara pada hari Senin ini, merupakan hari upacara seperti itu, Jila. Dan hari ini juga seperti di belakang layar kaca Anda, Jila, ini merupakan murid-murid kelas 1 yang sudah pulang dan sudah melakukan bergiliran pada yang siang hari ini. Dan pada siang hari ini juga tidak dilakukan KBM atau sistem belajar mengajar, Jila, dan hanya perkenalan dengan sekolah dan lingkungan sekolah dan guru. Seperti itu, Jila. Baik, tadi kalau ngelihat mereka excited sekali gitu, tapi sayang banget kalau kita lihat tadi orang tua murid ini yang berebutan kursi gitu ya, mungkin bisa dikasih masukan gitu kepada sekolahnya untuk mengubah sistemnya agar semua kebagian untuk duduk di depan. Baik, terima kasih Irwan Haryansyah dari SMA Negeri 1 Depok, dan juga ada rekan Toy Iskandar dari SD Negeri 4 Kedokan Agung Indramayu Jawa Barat telah melaporkan. Selamat bertugas kembali teman-teman, salam sehat. Ya pemirsa, tahun ajaran baru biasanya ini identik dengan keramaian penerimaan siswa, namun berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri 3 Moris Jaya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Di sekolah ini hanya sedikit siswa yang mendaftar. Total di tahun ini hanya ada 4 siswa baru yang bersekolah. Memulai tahun ajaran baru, suasana berbeda dialami Sekolah Dasar Negeri 3 Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang sepi dari pendaftar siswa baru. Sekolah ini hanya mendapatkan 4 siswa baru, sementara jumlah total siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 59 siswa. Fenomena minimnya siswa di sekolah ini karena minimnya jumlah penduduk dan tidak berjalannya sistem zonasi. Banyak warga sekitar yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain. Sejumlah upaya seperti membelikan seragam hingga jaringan internet gratis juga tidak berhasil menarik minat warga. Ya upaya saya ya sudah saya upayakan semaksimal mungkin. Ya tahu sendiri yang muridnya segitu aja. Pertama kali saya datang ke sini ya udah saya pasangkan wifi. Saya masih 3 bulan ke sini walaupun uang bos belum cair.
Udah saya usahakan dulu. Untuk penerimaan dibuka berapa hari sih Pak? Ya seininya Mas, nggak pakai ini kalau saya, ya gimana? Selain hanya mendapatkan 4 siswa baru pada tahun ini, pada tahun lalu sekolah ini juga hanya mendapatkan 9 siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 2. Tak hanya sedikit siswa, ruang tempat belajar juga terbatas. Hanya terdapat 6 ruangan dengan salah satu ruangan digunakan sebagai kantor. Alhasil, satu ruangan disekat menjadi 2 kelas. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Di hari sebelumnya, pemirsa, dalam menyambut hari pertama sekolah, toko peralatan sekolah diserbu orang tua murid. Seperti di Cianjur dan Bojonegoro, kebutuhan belajar seperti seragam sekolah, buku, hingga tas dan sepatu laris dibeli. Memasuki tahun ajaran baru, toko peralatan sekolah ramai diserbu orang tua murid. Seperti di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, warga memadati sebuah toko di Jalan Raya Siti Jenab untuk membeli peralatan mulai dari seragam hingga buku tulis. Perlengkapan baru digunakan pelajar untuk tahun ajaran baru. Ya biasa tiap tahun, apalagi kalau di sini toko ini khusus, ini tiap tahun pasti belanja ke sini semua. Ini Pak beli apa aja Pak kira-kira Pak? Kalau saya pribadi beli topi, beli dasi, sama pakaian anak. Di Tuban, Jawa Timur, penjual perlengkapan sekolah pasar tradisional Tuban laris manis diserbu pembeli. Sejak toko dibuka, orang tua beserta anak-anak mereka berdatangan untuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkan menyambut tahun ajaran baru. Kalau hari-hari biasa buku kan nggak begitu itu ya, paling ya 1 box. Kalau kenaikan kelas gini bisa sampai 8-10 box per hari. Tahun ajaran baru pada tahun 2024-2025 membawa berkah bagi penjual perlengkapan sekolah. Menurut pedagang, pada tahun ini keuntungan penjualan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari Cianjur dan Tuban, Muhammad Andi, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Semarang meningkatkan penyelidikan kasus piagam palsu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi penyidikan. Kini polisi memburu pelatih marching band yang diduga sebagai pembuat piagam palsu tersebut. Terbongkarnya piagam palsu yang menjadi salah satu komponen nilai dalam PPDB jalur prestasi di Kota Semarang membuat tim gabungan Polrestabes Semarang terus melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan 12 saksi, polisi kini meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan. Seorang pelatih marching band yang diduga pembuat piagam palsu kini dicari polisi. Kesimpulan awal memang ini piagam diduga palsu, ya. Tapi nanti untuk pelatih sendiri dengan inisial S ini karena memang kami sudah lakukan pengecekan di wilayah Semarang, yang bersangkutan sudah tidak ada. Nah, tentunya nanti yang bersangkutan dengan panggilan sebagai saksi tidak hadir, tentunya nanti akan kita lakukan pencarian keberadaan dari inisial S ini sendiri. Hingga saat ini polisi bersama tim internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengusut dugaan pemalsuan piagam Malaysia International Virtual Band Championship 2022. Atas kasus tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menganulir para peserta didik yang menggunakan piagam itu sebagai komponen nilai dalam PPDB 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ayus melaporkan. Pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh Pram Senjaya. Selamat siang Pram, ada informasi menarik apa lagi nih nanti di iNews Siang? Zila dan juga pemirsa, nih lagi-lagi ada nama Peggy Setiawan yang masih menyita perhatian publik, Zila. Karena usai dia terlepas dari status tersangkanya, Peggy kebanjiran hadiah. Wow. Nah, kira-kira apa hadiahnya pemirsa? Tunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Siang.
Ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar doa bersama dengan menyalakan lilin di halaman Teras Malioboro II, Yogyakarta. Setelah lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha. Aktris asal Amerika Serikat Shannon Doherty yang dikenal lewat perannya sebagai Brenda dalam seri populer Beverly Hills meninggal dunia. Ya pemirsa, masih di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Pram Senjaya. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Siang hari ini dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Banjir di kota Gorontalo mulai berangsur surut. Sejumlah pedagang di pusat perdagangan kota Gorontalo mulai membersihkan kios mereka. Meski berangsur surut, para pedagang mengaku akibat banjir mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut pedagang, banjir yang melanda pusat perdagangan hingga saat ini merupakan yang terparah dari tahun sebelumnya. Banjir juga membuat akses jalan yang lumpuh total. Sementara itu untuk berjualan kembali, para pedagang harus mengeringkan bahan dagangannya dan memilah yang rusak, sehingga hal ini mempengaruhi harga jual barang mereka. Sementara pemirsa, korban banjir Gorontalo mengungsi di SMP 1 Kecamatan Telaga Jaya. Setiap ruang kelas yang digunakan sebagai tempat pengungsian diisi pengungsi sebanyak 10 orang hingga 84 orang. Aktivitas warga di lokasi saat ini sedang mempersiapkan makanan dari bantuan, bahan, dan peralatan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa selimut dan juga pakaian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pengungsi korban banjir di Gorontalo, kami sudah terhubung dengan rekan kami Faradila Alim langsung dari Kecamatan Telaga Jaya, Kota Gorontalo. Halo, selamat siang rekan Faradila. Ya, rekan Faradila, jika saat ini Anda berada di pengungsian, artinya masih ada sejumlah pengungsi di sana dan sejumlah titik di sana apakah masih tergenang banjir? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian korban banjir yang berada di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Nah, di posko ini sendiri ada 2 desa yang mengungsi, yaitu warga dari Desa Buhu dan Hutadaa. Nah, warga sekitar ini yang mengungsi di posko ini hingga saat ini mereka memang belum bisa pulang ke rumah masing-masing ataupun membereskan rumah mereka akibat banjir karena ketinggian air di wilayah mereka sendiri itu masih sekitaran 2 meter. Dan ini memang cukup parah karena 2 lokasi ini adalah lokasi yang cukup berdekatan dengan area danau yang menjadi luapan banjir sendiri. Oke, apa penyebabnya banjir di sana sulit untuk surut, bahkan ini banjir sudah berhari-hari di sana rekan Faradila? Jadi Pram, untuk banjir di 2 lokasi ini sebenarnya adalah banjir yang sudah terjadi sejak bulan Juni. Dan ini sudah periode kedua masyarakat di sekitar situ yang telah mengungsikan diri. Makanya masyarakat tadi mereka sempat mengeluhkan bahwa mereka akan cukup lama di pengungsian karena biasanya banjir di area sekitar wilayah mereka itu akan surut hingga berbulan-bulan. Oke, Faradila, mungkin Faradila di pengungsian bisa memberikan gambaran kepada kami seperti apa sih suasana di pengungsian saat ini dengan sejumlah para pengungsi di sana. Silakan Faradila. Baik, Pram dan juga pemirsa, saya akan mengajak untuk melihat situasi kondisi sekitar. Sekarang masyarakat sedang melakukan aktivitas, ada yang baru selesai memasak, ada juga yang saat ini sedang istirahat karena memang mereka cukup kewalahan sejak kemarin juga mereka masih tetap ada di lokasi pengungsian dengan keadaan seperti barang-barang mereka juga banyak yang hanyut, terus bantuan-bantuan juga meskipun sudah digelontorkan oleh pemerintah, namun dengan jumlah
warga yang terdampak cukup banyak itu cukup membuat mereka kesulitan untuk berbagi. Jadi untuk saat ini warga sendiri masih saling mencukupi untuk berbagi makanan dan alat sandang pangan lainnya. Seperti itu, Pram. Oke, 2 lokasi masih banjir di sana, berarti artinya di pengungsian ini total jumlah pengungsi ada berapa di sana, rekan Faradila? Untuk saat ini di pengungsian yang berada di SMP 1 Telaga Jaya ini sebenarnya belum bisa ditaksir berapa korbannya karena terus bertambah karena ini adalah lokasi pengungsian yang menurut warga sudah beberapa kali mereka dipindahkan karena sebelumnya mereka ada di lokasi pengungsian yang lainnya, namun di lokasi tersebut juga terdampak banjir sehingga mereka juga dipindahkan. Nah, untuk jumlah saat ini bisa diperkirakan hingga 100 jiwa. Masih cukup banyak di sana, rekan Faradila. Mungkin Anda sempat berbincang kepada para pengungsi di sana. Apakah apa yang dibutuhkan mereka saat ini pastinya untuk keperluan mereka pengungsi? Nah, untuk keperluan sendiri dari masyarakat yang terdampak ini, saat ini mereka mengeluhkan seperti alat-alat selimut dan baju karena mereka mengatakan tadi tidak ada baju mereka yang dapat diselamatkan ketika peristiwa banjir dan kalaupun ada yang terselamatkan itu dalam kondisi basah sehingga mereka kedinginan dan mereka memerlukan bantuan berupa alat-alat seperti ini. Oke, terkait soal banjir, rekan Faradila, sejumlah titik sudah mulai surut di sana. Apakah jika kondisi cuaca kembali buruk dan hujan dari sana, kemungkinan banjir akan kembali tinggi? Ya, Pram. Jika kondisi cuaca kembali diguyur hujan, maka dipastikan wilayah Gorontalo belum cukup aman untuk terbebas dari bencana banjir dan bisa diprediksi banjir bahkan akan lebih meluas dan volume air lebih akan bertambah tinggi. Oke, baik. Terima kasih rekan Faradila atas informasinya. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda. Semoga banjir di Gorontalo segera surut. Terima kasih rekan Faradila dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah bebas dan lepas dari status tersangka, kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan terus kebanjiran rezeki. Baru-baru ini Peggy mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor dari salah seorang pengusaha asal Tasikmalaya. Sosok Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, masih menjadi daya tarik di masyarakat. Usai kebebasannya, banyak warga berbondong-bondong mendatangi kediamannya untuk sekedar mengucapkan selamat dan melihat sosoknya dari dekat. Bahkan, Peggy juga kebanjiran hadiah dari berbagai pihak yang simpatik dan mendukungnya selama ini. Salah satunya hadiah sepeda motor ini yang diberikan salah seorang pengusaha asal Tasikmalaya. Raut muka bahagia langsung terpancar usai Peggy menerima hadiah serta langsung membawanya pulang ke rumah. Peggy mengaku sejak motornya disita Polda pada 2016 silam, ia tidak memiliki motor lagi. Peggy pun akan memanfaatkan motor ini untuk transportasi bekerja. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Ya, soal itu saya alhamdulillah sangat berterima kasih banget. Masih nggak nyangka aja, hampir kurang lebih 1 minggu, masyarakat antusiasmenya sangat luar biasa, mereka sangat. Hingga hari ke-7 kebebasannya, suasana rumah Peggy masih terus didatangi warga, termasuk yang datang dari luar Cirebon. Peggy Setiawan juga sempat mendapatkan kejutan berupa nasi tumpeng dari kelompok ibu rumah tangga di Indramayu, Jawa Barat. Peggy pun langsung menerima nasi tumpeng tersebut dengan rasa haru. Ini mau kendali disadar, bebas, tekan rumah maning, kita negara kita ya. Mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua yang udah sukarelawan bisa memberikan kado luar biasa seperti ini. Pemberian tumbang ini sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Peggy yang sempat mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, meminta mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.
Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Dedi Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Dedi Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Dedi Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Dedi dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Dedi semuanya terungkap. Dia bersedia bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Kesehatannya sih baik. Biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan. Sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering, kalau misalkan waktu itu aku belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Ketua RT 2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren kembali muncul ke publik. Abdul Pasren muncul bersama anak lelakinya, yakni Muhammad Nahdlatul Kafi atau Kafi. Ya, dan Muhammad Kafi tidak menghilang. Ada di sini, sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang-bilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nahdlatul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang dari pra peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke lapas kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak Lapas Kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dikabarkan menghilang, Abdul Pasren. Saksikan selengkapnya di program AB Plus Senin malam ini pukul 8 malam. Upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguhnya terjadi, versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya kelunungun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, yang dari Jakarta sempat ya Pak, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri gitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada 2 itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pinknya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya. Oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya, tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa. Ya pemirsa, 2 eksekutor pembakar rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara diupah Rp1 juta untuk menjalankan aksinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Motif pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang belum terungkap. Polisi masih mendalami apakah pembakaran terkait pemberitaan judi online atau hal lainnya. Sementara itu 2 eksekutor diupah Rp1 juta untuk membakar rumah korban. Sebelumnya anak kandung Riko Sempurna Pasaribu, Eva Meliana Pasaribu melapor ke Pospam TNI Angkatan Darat. Kini giliran keluarga besar Riko Sempurna yang membuat laporan di Mapolda Sumatera Utara. Sabtu kemarin didampingi kuasa hukum, keluarga besar Pomparan Persadaan Raja Pasaribu seluruh Indonesia. 2 adik Riko membuat laporan pembunuhan berencana yang menimpa kakak kandung mereka. Adik kandung Riko Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Karo pada Kamis 27 Juni lalu, melaporkan ketiga pelaku pembakaran rumah dengan jeratan pasal hukuman mati.
Yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Jadi jangan menyembunyikan. Dan juga kita minta juga kepada aparat kepolisian supaya membuka ini seterbuka-terbukanya. Jangan ada yang ditutupi. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiri dan Yunus Syahputra menerima upah sebesar Rp1 juta. Polisi juga belum bisa mengungkap secara pasti motif pembakaran tersebut. Apakah ada kaitannya dengan pemberitaan tentang judi yang dilakukan korban atau hal lain? Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Sebelumnya pada 27 Juni lalu, sebuah rumah milik wartawan Tribrata TV terbakar hebat dan menewaskan seluruh penghuni rumah. Akibat kebakaran itu, 4 orang tewas terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Aris Syam Indra pada hari ini menyampaikan terkait penyerangan wartawan oleh oknum ormas usai sidang penetapan vonis Syahrul Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta bahwa Polda Metro Jaya sudah menahan 2 orang oknum ormas sebagai tersangka. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan. Selain itu, pemirsa, pada hari ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga berhasil meringkus pelaku peredaran narkoba di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang akan diedarkan dengan jumlah yang banyak. Polda Metro Jaya ini mengamankan ada 2 orang laki-laki. Inisialnya I dan F. Di mana dari kedua laki-laki yang diamankan ini didapati memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi. Untuk narkotika jenis sabu, ini didapati beratnya lebih kurang 5 kg. Dan ekstasi ini jumlahnya lebih kurang, setelah kemarin dihitung, 20.000 butir. Nah, barang bukti ini yang didapatkan dari kedua orang laki-laki ini didapati di dalam bungkusan plastik yang berwarna putih, rekan-rekan sekalian. Ya, pemirsa, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala menegaskan sikap solidaritas serta menyampaikan dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina. JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban genosida penjajah Israel. Menurut Kala, mata dunia saat ini tengah tertuju ke Gaza dan semua prihatin atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, JK menyarankan Hamas dan Al-Fatah bersatu untuk kebaikan rakyat Palestina yang sedang menghadapi agresi militer dan genosida Zionis Israel. JK menilai tanpa persatuan akan semakin pelik penyelesaian masalah di Gaza. Ya, pemirsa, untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan aspirasi serta institusi hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah di Gaza.
Ya pemirsa, saatnya kita ke informasi makan-makan pemirsa. Bagi para pecinta kuliner bebek, tak lengkap rasanya jika Anda belum mencicipi bebek goreng bumbu hitam yang diolah menggunakan bumbu rempah pilihan khas Boyolali. Meski tampilan bebek berwarna hitam, namun menu yang satu ini dikenal enak dan bikin nagih karena cita rasa yang digurih dan juga empuk pemirsa. Bebek goreng bumbu hitam menjadi menu andalan dan daya tarik tersendiri bagi penggemar kuliner untuk datang ke Resto Artomoro yang berada di Kelurahan Kiringan, Kecamatan Kota Boyolali, Jawa Tengah. Resto dengan bangunan rumah bentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai oleh pengunjung baik dari Boyolali maupun dari luar daerah seperti Solo, Sragen, Yogyakarta, dan Karanganyar. Daging bebek di resto ini diungkep lalu digoreng sebanyak 2 kali. Setelah matang, di atas daging bebek diletakkan bumbu hitam yang terbuat dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Proses pembuatan bumbu hitam sendiri memakan waktu sampai 2 hari, sehingga menghasilkan bumbu berwarna hitam pekat yang mudah meresap. Tapi jangan salah, meski tampilan berwarna hitam, menu yang satu ini benar-benar enak dan bikin nagih. Karena cita rasa yang gurih dan empuk, terlebih saat menyantap ditambah dengan sambal dan lalapan. Kalau rasanya tuh sebenarnya saya itu penyuka bebek ya. Mencoba ini itu rasanya tuh langsung masuk ke lidah gitu, rasanya nikmat. Baru pertama kali? Ini baru pertama kalinya kesini dan langsung cocok. Yang membedakan sama bebek tempat lain? Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa. Cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya. Jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Bebek goreng bumbu hitam ini dijual dengan harga Rp25.000 per porsi. Selain bebek, di resto ini juga tersedia ayam goreng biasa dan ayam goreng bumbu hitam. Dalam sehari, Resto Artomoro yang buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam ini bisa menghabiskan 20 hingga 50 ekor bebek. Nah, jika Anda pecinta kuliner dan sedang ke Boyolali, tidak ada salahnya untuk mencoba menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski weekend masih beberapa hari lagi pemirsa ingin mengisi liburan anak dengan kegiatan seru tanpa gadget. Nah, ada Taman Kelinci di kawasan Batu Malang, Jawa Timur yang patut dicoba pemirsa. Dengan tiket Rp20.000, anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan puluhan kelinci dan bonusnya bisa memetik stroberi pemirsa. Dan informasi ini juga sekaligus tutup jumpa kita di siang kali ini. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Kawal Pilkada sesaat lagi dan sampai jumpa. Berada di kawasan kaki Gunung Banyak, perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Taman Kelinci menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik nih bagi anak-anak. Di sini pengunjung diajak berinteraksi langsung secara leluasa dengan kelinci, hewan lucu nan imut. Pengunjung khususnya anak-anak bisa memberi makan wortel langsung kepada kelinci. Tak hanya itu, si kecil juga bisa bermain, berlari mengejar kelinci, hingga menggendong kelinci. Di taman seluas 1 hektar ini tersedia 50 kelinci beragam jenis, mulai Angora, Rex, hingga Giant yang dibiarkan bebas. Udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat wisatawan betah berlama-lama dari hiruk-pikuk kota. Gak lupa juga bersuah foto sepuasnya bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman berbeda, berinteraksi dengan kelinci sangat efektif membuat anak bermain lepas tanpa terpapar gadget. Kenalin anak-anak sama hewan-hewan, sama alam, jadi mereka lebih lebih tahu menyatu sama alam. Anak-anak betah buat berlama-lama sama kelinci.
Sekarang kan banyak dari anak-anak itu kecanduan dengan gadget, seperti itu, game-game yang notabene mengganggu, mungkin bisa dibilang mengganggu motorik dan interaksi anak. Jadi kita di Taman Kelinci ini memang memberikan suasana beda untuk anak-anak itu bisa fun bermain dengan kelinci. Banyak varian kelinci lah, jenis-jenis kelinci, ada angkora, ada rek, ada giant, seperti itu. Setelah puas bermain dengan kelinci, nah jangan lupa mampir memetik langsung buah stroberi. Stroberi yang dipetik bisa dimakan di tempat atau dibawa jadi oleh-oleh. Untuk jajal Taman Kelinci ini, Anda juga membayar tiket masuk Rp20.000 saja. Bagaimana? Menarik bukan? Destinasi wisata edukasi ini patut Anda coba habiskan liburan bersama keluarga tercinta. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews.